Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Murniati, NIM 18121233232. Perkenalkan, nama saya Nelda Syarianti, NIM 18101233226. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Audia Meka, NIM 1810123220034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sadini dengan NIM 18101233211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Maulida dengan NIM 18123220024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang supervisi layanan bimbingan dan konseling adalah upaya untuk mendorong, mengkoordinasi, dan menuntun pertumbuhan petugas bimbingan dan konseling atau yang biasa disebut dengan konselor secara berkesinambungan baik secara individu maupun kelompok agar lebih memahami dan lebih baik bertindak secara efektif dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Dilakukan oleh konselor yang telah memiliki penguasaan keterampilan di bidangnya, tapi tidak tertutup kemungkinan kegiatan layanan bimbingan dan konseling selalu berjalan dengan semestinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian supervisi bimbingan dan konseling. Jadi, supervisi adalah segenap usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu atau berkelanjutan mengenai pertumbuhan guru. Supervisi bimbingan dan konseling menurut Widiati adalah usaha untuk mendorong, mengkoordinasi, dan menuntut pertumbuhan petugas bimbingan dan konseling ataupun konselor secara berkesinambungan dengan baik secara individu maupun kelompok agar lebih memahami dan lebih baik bertindak secara efektif dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Jadi, supervisi bimbingan dan konseling adalah suatu kegiatan untuk mengkoordinasikan, membimbing seorang konselor secara berkelanjutan atau terus-menerus secara individu ataupun kelompok untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling secara efektif dan lebih baik. Nah, untuk kemudian pengertian supervisor bimbingan dan konseling. Jika supervisi adalah suatu kegiatan untuk membimbing seorang konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, maka yang dimaksud dengan supervisor bimbingan dan konseling adalah individu yang mengawasi segenap usaha program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Supervisor letaknya berada di atas guru, dan yang menjadi supervisor di sekolah adalah kepala sekolah, di mana fungsi kepala sekolah secara garis besar dikenal dengan EMASLIM, yaitu edukator atau pendidik, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini ingin menjelaskan tugas dan fungsi supervisor bimbingan dan konseling. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor untuk meningkatkan profesionalisme konselor menggunakan beberapa teknik, yaitu percakapan pribadi, diskusi kelompok, penghargaan terhadap guru, penyediaan sumber belajar. Sedangkan fungsi dari supervisor BK adalah memonitor, mencatat, dan memberi dukungan, mengukur, menilai kerja, dan mendorong untuk merefleksikan. Selanjutnya saya menjelaskan tujuan dan prinsip supervisor bimbingan dan konseling. Tujuan dari supervisor yaitu diantaranya dapat mengendalikan kualitas. Supervisor yang bertanggung jawab memonitor pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, dan hasilnya berupa kehidupan dan perkembangan siswa atau konseli yang lebih baik, meningkatkan kesadaran dan identitas profesional, mendorong perkembangan pribadi atau profesional, mempromosikan kinerja profesional, dan memberikan jaminan mutu terhadap praktik profesional.
Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip supervisor bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaan supervisor BK, perlu juga memperhatikan prinsip dari supervisi bimbingan dan konseling yang terdiri dari dua prinsip, ada prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, prinsip umum ini adalah bersifat praktis, artinya dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang pertama ada hasil supervisi berfungsi sebagai sumber-sumber informasi bagi staf sekolah untuk mengembangkan proses belajar, mengajar, bimbingan, dan konseling. Yang B, supervisi dilaksanakan dengan mekanisme yang menunjang kurikulum yang berlaku. Itu untuk prinsip umum. Kalau prinsip khusus, supervisi hendaknya dilaksanakan secara sistematis, objektif, realistis, antisipatif, konstruktif, dan kreatif. Yang terdiri dari A, sistematis, artinya supervisi dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. B, objektif, artinya supervisi memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. C, realistis, artinya supervisi didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada keadaan atau hal-hal yang mudah dipahami dan dilakukan oleh staf sekolah. D, antisipatif, artinya supervisi diarahkan untuk menghadapi kesulitan yang mungkin terjadi. E, konstruktif, artinya supervisi diarahkan untuk menghadapi kesulitan yang mungkin terjadi. Kontributis, artinya supervisi memberikan saran perbaikan kepada supervisi untuk berkembangnya sesuai dengan ketentuan atau aturan yang kreatif. Dan yang terakhir ada kreatif, artinya supervisi yang mengembangkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang supervisor bimbingan dan konseling yang efektif. Sebagai supervisor yang efektif dalam pelaksanaan supervisinya, memiliki 6 model yang bermanfaat menurut Maya Amelia tahun 2018, yaitu 1. Refleksi. Nah, di sini apa yang diucapkan, bagaimana bagian hidup konseli, saling berkaitan dan yang diinginkan konseli dari proses konseling. Yang kedua yaitu eksplorasi, yaitu strategi yang digunakan konselor dalam membantu konseli dan dalam proses layanan bimbingan dan konseling mengenai teknik dan pendekatan yang digunakan. Yang ketiga yaitu eksplorasi terapeutik yang tujuannya untuk menguji interaksi antar konseli dan konselor. Yang keempat, perasaan konselor kepada konseli. Tujuan ini adalah dari level supervisi ini untuk mengidentifikasikan dan memahami reaksi konselor dan isu persoalan yang dirangsang kembali melalui kontak dengan konseli. Yang kelima, sesuatu yang terjadi antara supervisor dan konselor saat ini dan sekarang adalah hubungan yang terjadi dalam sesi supervisi mungkin memaparkan karakteristik yang mirip dengan hubungan antara konselor dan konseli. Dan yang terakhir yaitu perasaan pengawas dan supervisor dalam merespon konseli. Diawali dapat memberikan panduan beberapa cara untuk melihat kasus secara tidak sadar atau diartikulasikan oleh supervisor atau konselor sekaligus memberikan kontribusi terhadap pemahaman hubungan. Sekian dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.